bagaimana akhirnya Simplifresh yang tadi masuk ke fase kemunduran, akhirnya kami ketemu sebuah strategi yang langsung omsetnya pun bisa naik 2 kali lipat lagi dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Agung Nugroho Susanto. Bahasan kita kali ini adalah tentang bisnis yang jenuh. Benarkah bisnis yang jenuh itu tanda sebuah bisnis akan menuju kebangkrutan ya? Jadi banyak bisnis-bisnis yang sudah jenuh ya, yang sudah banyak pemainnya, yang akhirnya orang takut atau khawatir untuk bermain di pasar tersebut. Nah, ternyata ada sebuah penyampaian yang menarik dari pendiri dan managing director Sharp Market Intelligence ya, namanya Sina Cap. Dia menyatakan industri yang jenuh adalah tanda bahwa ada banyak peluang di pasar. Nah, justru dia menyatakan bahwa bisnis yang jenuh itu menandakan peluangnya besar di sana. Nah, pertanyaannya benar nggak pernyataan dari Sina Cap tadi ya? Nah, salah satu alasan investor ya biasanya, pemodal berinvestasi itu masuk ke pasar yang tidak jenuh ya, atau bisnis yang marketnya masih bagus ya. Tapi karena kejenuhan pasar lumrah terjadi dalam perjalanan bisnis. Jadi pasar yang jenuh itu sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam bisnis. Merupakan suatu kondisi yang alami yang ketika bisnis menguntungkan akan dimasuki oleh banyak pesaing. Akan banyak pemain atau follower baru yang akan mengikutinya. Nah, ini hal yang lumrah ya, merupakan fase yang wajar terjadi di dalam dunia bisnis. Jadi ada masanya sebuah produk dapat laris di pasaran, namun pada saat tertentu kemudian mengalami penurunan. Nah, ini sangat wajar sekali ya, seperti kita alami juga di Simplifresh ya. Ketika dulu pertama kami merintis, ya Simplifresh kan merupakan pionirnya juga bisnis industri laundry kiloan. Jadi Simplifresh termasuk yang melakukan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep laundry yang ditimbang atau yang dikiloin ya. Jadi saya ingat waktu pertama buka di Jabodetabek, lalu buka di Banda Aceh, lalu buka di Kalimantan ya, buka di Samarinda, kita buka juga di Sulawesi. Orang masih pada bingung. Laundry kok ditimbang, laundry kok dikiloin gitu ya. Karena memang konsep laundry kiloan saat itu belum ngetren ya, belum banyak. Lalu akhirnya kita terus mengedukasi masyarakat dan akhirnya bisnis ini booming lah ya. Kenapa? Karena memang kami banyak diliput media juga ya, media-media televisi nasional, Metro TV, TV One ya, Indosiar, lalu kita juga media cetak nasional. Akhirnya banyak yang meliput dan orang makin tahu konsep tentang laundry kiloan. Dan akhirnya singkat cerita Simplifresh tumbuh berkembang maju hingga buka 355 outlet. Lalu ya seperti biasa ya, sama seperti disampaikan tadi, ketika mencapai satu titik tertentu bisnis ini rame, banyak kompetitor, banyak follower yang mengikuti ikut buka. Ketika kita buka di satu titik, gak lama ya paling sekitar 6 bulan, 1 tahun sudah ada pesaing lain di sekitar situ dan akhirnya mulailah masuk ke pasar yang dibilang jenuh tadi ya. Sebenarnya kondisi naik turunnya penjualan merupakan bagian dari product life cycle atau daur hidup produk ya. Nah, artinya itu wajar saja, tinggal kita bagaimana mencari solusinya. Dan akhirnya Simplifresh pun ketemu solusinya bisa tetap survive. Nah, nanti kita ikuti lagi lebih lanjut. Jadi fase di dalam bisnis itu yang pertama adalah satu fase perkenalan atau introduction. Pada fase ini adalah saat pertama kali produk mulai dikenalkan pada masyarakat. Nah, seperti tadi kita melakukan edukasi tentang produk yang belum dikenal oleh masyarakat dengan konsep laundry yang baru. Terlebih apabila produk Anda benar-benar unik, belum ada yang pernah menjualnya ya. Biasanya butuhkan waktu yang cukup lama dan memakan biaya promosi yang tidak sedikit supaya produk baru ini benar-benar dikenal oleh masyarakat. Nah, di Simplifresh sendiri, kenapa cepat dikenal ya? Karena tadi diliput oleh banyak media-media, karena termasuk yang mempelopori di industri ini, sehingga banyak media yang meliput. Lalu yang kedua adalah fase tumbuh atau growth.
Setelah melewati fase awal yang penuh perjuangan untuk perkenalan produk kepada masyarakat, maka fase berikutnya adalah fase pertumbuhan. Jadi bisnis mulai dikenal, banyak orang yang coba-coba ya, banyak orang yang penasaran. Nah, inilah fase tumbuh. Pada tahapan ini ditandai dengan semakin meningkatnya penjualan produk. Nah, penjualan produk makin banyak, apalagi kalau konsumen puas ya, banyak balik lagi. Dan mulai muncul beberapa pesaing yang mencoba ikut bermain di pasar yang Anda garap. Nah, artinya orang kan, pelanggan kan ngelihat, wih, bagus nih bisnis ini, rame, konsepnya bagus nih, menarik. Nah, akhirnya dia menjadi ide dan ikut biasanya menjadi kompetitor buka ya. Lalu yang ketiga fase dewasa atau maturity. Pada fase ini penjualan produk sudah mulai stabil. Nah, pada fase ini produk itu sudah melalui titik stabil ya. Namun ada pepatah, ada gula, ada semut. Bisnis yang berhasil akan menarik munculnya kompetitor bisnis. Pada fase dewasa, persaingan semakin ketat. Pertumbuhan bisnis serupa semakin pesat di mana-mana. Nah, ini ditandai biasanya dengan harga yang semakin jatuh-jatuhan ya. Karena pasar makin banyak, orang makin bingung kompetitor gimana caranya supaya bisa laris. Akhirnya dia satu-satunya cara yang cepat dan praktis kan harganya yang murah. Nah, ini juga pernah dialami SimpliFresh, laundry-laundry di sekitarnya menjual dengan harga murah ya. Dan yang keempat adalah fase kemunduran atau decline. Pada fase terakhir ini biasanya konsumen sudah mulai jenuh dengan produk yang Anda tawarkan, membuat jumlah pelanggan menurun drastis, bisa disebabkan pindah ke kompetitor, atau dapat juga produk yang Anda jual sudah tidak diminati lagi. Nah, ketika kita pada fase kemunduran, nah disinilah sebenarnya satu titik krusial ya. Saya pernah memuat pembahasan tentang jurus memenangkan persaingan bisnis. Nah, bisa dilihat di sana bagaimana akhirnya SimpliFresh yang tadi masuk ke fase kemunduran, akhirnya kami ketemu sebuah strategi yang langsung omsetnya pun bisa naik 2 kali lipat lagi dari sebelumnya. Nah, itu ya karena apa? Ya karena ketika fase kemunduran, sang pebisnis harus jeli melihat hal itu, harus segera merubah hal itu ya. Kembali ke bahasan tadi, SAP katakan bahwa kunci keberhasilan dalam pasar yang sudah jenuh adalah perubahan ya. Jadi kita harus mau berubah, berinovasi ya. Kenapa banyak bisnis juga yang sampai puluhan tahun bisa survive ya, walaupun digempur sana sini ya, karena dia salah satunya juga dengan perubahan. Perubahan adalah sinonim dari kesempatan. Nah, ini ya kata SAP ya. Jika Anda tidak tahu apa yang berubah dengan pelanggan, baik pelanggan, pesaing, saluran distribusi, penggunaan alternatif, fitur, atau lainnya, maka pelanggan akan membeli dari mereka yang melakukannya. Nah, kita harus melakukan perubahan tadi dari hal-hal tadi ya, baik dari saluran distribusi, ya, fitur-fiturnya mungkin ya, terus kepada target segmen pelanggannya, kita mungkin menggarap pasar yang baru ya. Kalau dulu SimpliFresh menggarap pasar mahasiswa, lalu kita juga menggarap rumah tangga, kita juga bisa menggarap corporate, nah begitu ya. Dan saluran distribusi juga ya. Kalau dulu hanya menggunakan offline, lalu kita juga bisa memanfaatkan online menggunakan aplikasi. Sebagai pebisnis harus jeli melihat tanda-tanda ini ya. Karena pasar yang sudah semakin penuh sesak adalah tanda saatnya melakukan inovasi. Jadi pastikan kita harus selalu terdepan dibandingkan kompetitor. Kita bisa melakukan penambahan produk atau layanan ya. Kalau dulu konsep cucinya hanya ada satu, misalkan cuci pakaian ya, kita juga bisa misalkan cuci karpet ya. Kita juga bisa cuci premium seperti yang dilakukan SimpliFresh, membuat brand yang lain namanya SimpliPrime, yaitu untuk segmen premium yang memang teknologinya juga berbeda dari Jerman, kita impor. Ini teknologinya beda, penggarapannya beda untuk khusus pakaian satuan, khusus baju-baju eksklusif. Nah, itu juga salah satu cara untuk penambahan layanan ya. Juga bisa perubahan konsep atau merubah model bisnis ya, merubah model bisnisnya kita rubah lagi. SAP menyarankan agar perusahaan berhasil harus dapat menciptakan produk atau memberikan layanan yang berbeda atau tampil lebih baik dari pesaing. Ya, kata kuncinya adalah layanan yang berbeda. Jangan sampai kita mudah dibandingkan dengan kompetitor. Nah, ini salah satu strategi yang sangat dahsyat menurut saya yang saya mengalami langsung, di mana kita membuat sebuah produk baru yang ini nggak bisa kompetitor menyamakan ya, sehingga konsumen mudah untuk membandingkan ya. Jadi kita membuat sesuatu, dan silakan disimak di video tentang jurus menangkan persaingan bisnis.
Itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan terinspirasi. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini. Semoga makin sukses dan silakan disebarkan jika itu dirasa manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.